Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ini kita akan tutorial penggunaan aplikasi dari Siemens Simatics untuk modul 3. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Simatics. Lalu kita langsung aja. Ini adalah tampilan awal dari eh, software Siemens Simatics 7. Pada bagian ini kita bisa klik new file aja. Kemudian penamaan file bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu klik OK. Nah, pada nama file kita bisa klik kanan, klik Insert New Project dan pilih Simatics 300 Station. Maka akan muncul tampilan seperti pada slide. Pada bagian Simatics 300, kita bisa klik 2 kali, maka akan muncul tampilan hardware. Nah, pada tampilan hardware ini kita juga bisa klik 2 kali. Di sini akan muncul hardware config dari Simatics, dan pada bagian ini langkah selanjutnya adalah dengan memilih menu pada Simatic 300, kemudian pilih folder Rec 300, dan klik Run. Setelah itu, untuk selanjutnya kita pilih CPU 300. Nah, pada bagian ini kita butuh folder CPU 314C 2DP. Nah, pada folder pertama, opsi yang harus dipilih itu adalah file dari versi 2.6. Nah, pada bagian ini kita bisa drag file 2.6 ini ke tabel yang berwarna hijau. Maka akan muncul tampilan properties Profibus interface pada layar, dan ini cukup diklik OK. Nah, ini adalah tampilan dari hardware config dari Simatics. Nah, untuk bagian ini, kita bisa, untuk bagian ini pada bagian station, kita save and compile. Setelah di-save, ini bisa di-minimize aja. Setelah selesai di-save, maka akan muncul tampilan CPU 314C 2DP pada layar. Ini kita klik 2 kali. Kemudian pada bagian S7 program, kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul tampilan pada slide. Nah, pada bagian ini, kita butuh membuat simbol. Untuk membuat simbol, kita bisa klik bagian simbol. Tujuan adanya simbol ini adalah nantinya akan digunakan untuk menamakan identitas pada rangkaian. Pada bagian ini ada beberapa address yang dapat kita gunakan. Untuk beberapa kode yang bisa digunakan itu biasanya terdiri dari input dengan kode I, output dengan kode Q, memori dengan kode M, timer itu menggunakan kode address P, dan counter itu biasa dengan kode C. Untuk penamaan simbol itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan masing-masing. Nah, contohnya pada bagian ini, kita butuh simbol untuk tombol. Tombol ini kita asumsikan sebagai input, dan untuk address yang kita gunakan itu bisa diketik dengan I 0.0. Lalu kita enter.
Nah, untuk I0.0 ini akan berlanjut berapapun input yang kita pakai, itu akan otomatis berlanjut. Nantinya itu akan menjadi 0.1, 0.2, dan seterusnya. Kemudian yang kita butuhkan di sini selanjutnya adalah tombol 1 tuh dengan address I0.1. Kemudian simbol lainnya itu kita butuh memori. Sorry. Memori dengan kode address itu M0.0. Selanjutnya itu kita butuh motor. Motor di sini digunakan sebagai output, itu dikodekan dengan J0.0. Selanjutnya itu ada timer dengan kode T1. Ada counter dengan kode C1. Nah, untuk penggunaan timer dan counter ini itu biasa sangat dibutuhkan dalam soal. Timer ini digunakan untuk menghitung sebagai alat ukur waktu pada rangkaian, dan untuk counter itu biasa digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu kegiatan. Setelah selesai dengan menginput simbol, maka setelah itu jangan lupa di-save. Tujuannya adalah agar simbol-simbol ini bisa digunakan dalam pemrograman. Untuk penggunaannya sendiri itu bisa dengan dipanggil untuk pembuatan rangkaian. Setelah di-save itu kita bisa minimize. Tujuannya adalah agar nanti bisa diedit atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah selesai dengan symbols, selanjutnya eh, yang kita butuhkan adalah dengan mengaktifkan simulation on atau off. Berikut adalah tampilan dari simulation on atau off pada Simatics. Nah, biasanya jika pertama kali menggunakan software ini, untuk input dan juga outputnya itu tidak ada. Nah, hanya ada tampilan dari CPU dari simulation on atau off-nya. Nah, untuk memunculkan input dan outputnya, kita bisa mengklik tools insert input variable dan juga output. Nah, di sini menandakan bahwa program itu masih dalam keadaan off karena eh, pada bagian ini ditandai dengan eh, adanya tombol stop. Di bagian ini kita juga butuh mengubah bahasa dari simulationnya. Di sini kita pilih MPI. Setelah selesai, kita bisa minimize terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini kita klik blocks, pilih OB1. Pada menu Create in Language, kita ubah jadi LAD. Nah, jika seandainya pada bagian ini belum menampilkan menu LAD, maka kita ubah dulu menjadi LAD. Setelah itu, kita bisa klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, bagian ini bisa kita sandingkan dengan simulation on atau off tadi. Dan pada bagian ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat suatu rangkaian. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas soal studi kasus pada modul 3. Untuk soal yang pertama itu diketahui bahwa sebuah perusahaan merancang mesin kopi sederhana yang proses kerjanya itu dikendalikan secara otomatis menggunakan PLC. Rancanglah ketika tombol start ditekan,
pompa penyeduh kopi akan langsung menyala. Nah, untuk soal nomor satu, simbol yang eh, input yang kita butuhkan itu ada start, tombol start, dan juga mesin kopi. Nah, untuk sebelum itu, simbol yang kita gunakan itu terdapat penambahan di mana pada eh, soal ini juga diketahui adanya suatu output baru yaitu mesin kopi. Bisa langsung ditambahkan saja mesin kopi dengan output Q 0 ke 1. Lalu jangan lupa di save. Setelah di save, kita bisa minimize aja. Nah, untuk pembahasan soal nomor satu ini merupakan soal tentang normally open contact, di mana pada soal dikatakan bahwa ketika tombol start itu ditekan, pompa akan langsung menyala. Untuk membuat rangkaian pertama yang kita butuhkan itu ada normally open contact. Ini sebagai tombol. Selanjutnya itu ada outputnya berupa mesin. Nah, untuk mengetahui atau menguji rangkaian ini benar atau salah, kita bisa eh, mengklik download. Setelah itu klik monitor atau tanda kacamata. Nah, pada bagian ini, karena simulatornya itu masih dalam keadaan stop, maka itu rangkaian tidak akan menyala. Nah, untuk menjalankan rangkaian ini, kita bisa running program. Ini adalah saat ketika input dan outputnya itu tidak kita tekan, maka arus akan terputus pada tombol. Pada bagian yang berwarna hijau itu akan terlihat bahwa program itu sedang berjalan. Kemudian untuk em, menjalankan program ini kita bisa mengaktifkan tombol input dengan 0.0, sehingga pada rangkaian ini dapat terlihat bahwa ketika tombol input ditekan, maka itu arus akan mengalir hingga ke mesin kopi. Kemudian pada saat input dan outputnya itu dinonaktifkan, maka arus akan terputus pada tombol sehingga mesin kopi ini tidak akan menyala. Untuk memberhentikan rangkaian ini, kita bisa mengklik tanda kacamata dan rangkaian akan berhenti. Tutorial kedua, kita akan membahas mengenai penggunaan timer pada sematics. Jenis timer pada sematics ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada SPEX atau Extends Pulse Timer. Ini merupakan suatu pengaturan waktu di mana ketika inputnya aktif, timer akan langsung mengalirkan arus selama waktu yang kita tentukan. Walaupun nanti inputnya itu kita matikan lagi, arus akan tetap mengalir seberapa dari sisa waktu yang telah kita tentukan. Arus akan berhenti mengalir setelah waktu yang kita tentukan tadi itu habis. Nah, selanjutnya itu ada SODT atau timer on delay time. Ini adalah pengaturan waktu di mana arus itu akan ditahan selama beberapa waktu sebelum nantinya akan dialirkan sampai ke output. Nah, selanjutnya itu ada S-Pulse. S-Pulse ini merupakan penggunaan timer di mana
arus itu akan mengalir selama waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada S of dt. S of dt ini merupakan kebalikan dari S pulse, di mana walaupun arus itu akan terhenti, tapi rangkaian akan tetap berjalan seperti layaknya ODT. Untuk contoh penggunaan dari SPX itu dapat kita lihat pada soal modul nomor 2, di mana pada modul diketahui untuk pertanyaan nomor 2, modifikasilah program sehingga ketika listrik padam, pompa penyeduh kopi itu akan masih tetap menyala beberapa saat. Nah, untuk soal nomor 2 ini, penggunaan timer yang akan kita gunakan itu berupa SPEC. Contoh rangkaiannya langsung saja. Yang pertama kita klik icon normally open kontak. Ini sebagai tombol. Selanjutnya itu ada output. Untuk coil ini kita gunakan mesin kopi. Ini kita klik empty box, search specs. Pada empty box ini terdapat beberapa simbol yang dapat kita lihat pada slide. S itu dinyatakan sebagai sinyal set atau pengatur waktu. TV ini merupakan time value, di mana nilai waktu yang akan disimpan pada timer itu harus dalam bentuk time value atau dalam formatnya itu 5ST tagar time value. Nah, kemudian di sini ada R. R itu adalah sinyal reset pengatur waktu. Kemudian ada key. Key ini adalah output atau keluaran dari pengatur waktu. Kemudian ada BI, itu adalah waktu saat ini. Selanjutnya itu ada BCD, waktu saat ini, tapi dalam kode desimal, desimal berkode biner. Nah, untuk contoh penggunaan di sini, karena pada soal itu tidak diberitahu waktunya, kita bisa mengatur waktu untuk time value ini, misalkan 10 detik. Di 5 S5T tagar 10 S. Ini menandakan bahwa waktu yang kita butuhkan itu nantinya 10 detik. Selanjutnya itu setelah rangkaian ini selesai kita rangkai, kita bisa menjalankan rangkaian dengan mendownload, kemudian klik icon kacamata. Ini adalah kondisi rangkaian pada saat input dan outputnya itu tidak kita tekan. Nah, untuk menjalankan eh, kondisi timer pada soal ini, kita bisa mengaktifkan input pada rangkaian. Nah, maka kan arus ini akan mengalir pada rangkaian itu selama 10 detik. Nah, di mana penggunaan SPEX ini, kita akan contohkan pada saat input ini kita tekan dan kita matikan, maka itu harus akan tetap mengalir selama waktu yang kita tentukan tadi. Tadi kan kita mengatur untuk set waktunya itu 10 detik. Ketika input ini dimatikan, berapapun sisa dari waktu yang tersisa itu akan tetap dialirkan sampai ke mesin kopi. Maka akan tersisa waktu sekitar 5 detik lagi. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari
SPEX. Pada soal nomor 2, modul 3. Kemudian untuk soal nomor 3 pada modul, diketahui bahwa pada soal diminta tambahkan fungsi timer sehingga setelah tombol start itu ditekan, pompa penyeduh kopi menyala selama 10 detik, lalu otomatis mati. Nah, pada kondisi soal seperti ini, jenis timer yang kita gunakan itu adalah S-Pulse. Untuk contoh penggunaannya, di sini kita bisa hapus dulu. Nah, untuk di sini kita butuh coil berupa mesin kopi. Kemudian kita butuh empty box. Karena jenis timer yang kita gunakan itu adalah S-Pulse, maka kita klik S-Pulse. Kita kasih. Karena pada soal diketahui bahwa untuk waktu yang dibutuhkan itu menyala selama 10 detik, kita dapat tulis 5 ST garis S. Setelah selesai dalam membuat rangkaian, kita bisa running program. Nah, ini adalah kondisi pada saat input dan outputnya itu tidak kita tekan. Terlihat bahwa arus itu terputus pada tombol dan arus tidak akan mengalir sampai ke mesin kopi. Namun setelah kita klik, kita aktifkan input pada rangkaian, maka arus ini akan mengalir selama waktu yang kita tentukan tadi, yaitu 10 detik. Nah, setelah 10 detik ini, maka rangkaian ini akan langsung terputus. Arus pada rangkaian itu akan langsung berhenti dan tidak akan sampai ke output. Jadi konsep dari S-Pulse ini dia akan mengalirkan arus pada rangkaian itu selama waktu yang kita tentukan. Berbeda dengan SODT. SODT pada soal itu contoh penggunaannya penggunaan SODT. Sebelumnya kita akan menonaktifkan rangkaian terlebih dahulu. Pada soal ini kita bisa ganti. Nah, ini adalah contoh rangkaian dari SODT. Pada saat kita running, nah ini adalah kondisi pada saat input dan output dari rangkaian ini tidak kita nyalakan. Nah, untuk melihat apakah rangkaian ini sudah benar atau tidak, kita bisa klik input. Nah, pada SODT, arus itu akan tertahan selama waktu yang kita tentukan, di sini waktu 10 detik. Nah, setelah waktu 10 detik itu habis, maka arus bisa diteruskan sampai ke output atau ke mesin kopi. Nah, itu adalah perbedaan dari jenis timer yang ada pada Simatix. Oke, tutorial selanjutnya itu adalah tentang penggunaan counter. Nah, counter ini adalah suatu tools yang digunakan untuk menghitung satu satuan. Contohnya itu untuk berapa kali kita
kita menekan input dan berapa kali arus itu akan melewati empty box. Pertama-tama di sini kita butuh input ke tombol dan juga output. Nah, pada penggunaan counter ini kita juga butuh adanya empty box. Pada counter itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada S_CU atau counter up. Ini adalah jenis counter yang digunakan untuk menghitung satu satuan maju. Selain itu juga ada S_CD atau counter down. Ini untuk perhitungan waktu mundur. Kemudian ada SCUD. Ini adalah gabungan dari keduanya. Nah, pada soal modul nomor 4 itu diketahui bahwa setiap kali proses penyeduhan selesai, setiap selesai memakan waktu 10 detik penyeduhan, maka pada sistem itu akan menghitung satu cangkir kopi selesai. Setelah menghitung 5 cangkir, maka mesin secara otomatis berhenti dan menunggu perintah baru. Nah, pada penerapannya, di sini kita butuh jenis counter berupa S_CUD. Di sini kita beri simbol counter. Pada counter ini terdapat beberapa simbol. S ini digunakan sebagai kode set untuk menyetel counter pada rangkaian ini. Kemudian ada R itu sebagai kode pada reset. Kemudian ada CV. CV ini adalah hasil yang nantinya akan dibaca pada saat simulasi. Ini biasanya berupa perhitungan dalam bentuk angka, contohnya 001, 002, dan seterusnya. Kemudian pada counter ini juga terdapat PV. PV ini digunakan untuk membatasi CV atau jumlah counter yang nantinya kita inginkan. Karena pada counter ini terdapat simbol S dan R, maka pada simbol yang kita telah bikin sebelumnya itu kita tambahkan untuk kode set counter dengan kode I0.2 dan juga simbol untuk reset. Lalu kita save dan minimize. Karena pada soal itu dikatakan bahwa mesin itu menghitung untuk 5 cangkir kopi, maka di sini untuk PV-nya kita ketik C5. Untuk S itu adalah set dan R adalah reset. Nah, kita akan coba running rangkaian ini. Sebelumnya kita harus menonaktifkan semua input dan outputnya. Karena pada rangkaian ini sudah terhitung 8 kali, maka kita butuh di sini adanya reset. Kita cukup tekan inputnya menjadi 3, maka rangkaian ini akan kembali menghitung ke semula atau kembali ke 0. Nah, untuk melakukan perhitungan pada rangkaian ini, caranya adalah dengan mengklik input sesuai jumlah dari yang kita butuhkan.
Nah, perhitungan pada rangkaian counter S underscore CUD ini kita lakukan secara manual. Jika mengklik satu kali input, itu akan terhitung satu kali. Kemudian untuk menghitung dua kali, kita cukup tekan inputnya lagi. Maka itu akan, CV akan menghitung rangkaian itu menjadi dua. Nah, untuk menghitung tiga, klik lagi hingga 5. Nah, apabila rangkaian ini terhitung lebih dari yang kita butuhkan, contohnya di sini kita menghitung CV ini sebanyak 6, dan jika kita ingin kembali menghitungnya itu kembali ke batasan awal itu 5, kita cukup melakukan reset, cukup melakukan setup. Karena setupnya itu sudah kita tentukan 5, maka kita klik input menjadi 2. Nah, maka perhitungan ini akan kembali ke batasan awal. Ini adalah contoh perhitungan untuk menghitung cangkir kopi itu secara manual. Nah, karena pada soal itu dikatakan bahwa em, perhitungan ini akan otomatis berhenti secara otomatis dan akan menunggu perintah yang baru. Maka ini rangkaian ini kita stop terlebih dahulu. Untuk melakukan perhitungan secara otomatis, di sini kita butuh suatu network baru, yaitu komparator. Ini kita cukup insert network. Kita butuh komparator berupa EKI I. Di sini kita juga butuh memori. Nah, di sini setelah eh, kita insert network pada komparator, akan terlihat bahwa pada empty box ini terdapat dua buah in. Yang pertama itu ada in 1. Ini merupakan eh, kode yang sama dengan CV. Di sini pada CV counter kita butuh suatu kode. Di sini kita input aja MW0. Nah, untuk in 1 ini kita butuh kode yang sama dengan CV. Kedua kode yang kita gunakan pada kedua network ini harus sama. Kemudian di sini ada in 2. In 2 ini merupakan batas data yang kita inginkan. Karena pada soal itu akan menghitung 5 buah cangkir kopi, di sini kita ketik 5. Nah, ini akan menjadi batasan dari rangkaian ini. Setelah rangkaian ini selesai kita buat, maka kita akan running. Nah, karena sebelumnya itu kita telah mencoba melakukan perhitungan pada cangkir kopi, pada rangkaian yang pertama ini kita lakukan riset terlebih dahulu. Nah, sehingga pada perhitungan network satu ini akan kembali ke angka 0. Nah, untuk menjalankan rangkaian ini, kita cukup klik input. Ini akan menyimpan perhitungan satu, kemudian kita akan klik hingga menjadi 5 perhitungan. Nah, pada rangkaian ini terlihat bahwa pada saat kita melakukan eh, saat rangkaian itu, arus listrik pada rangkaian itu mengalir, akan menghitung cangkir kopi yang dibutuhkan hingga 5 cangkir kopi. Dan pada saat yang bersamaan, maka komparator juga akan mengaliri arus hingga ke memori.
Nah, apabila rangkaian tersebut melebihi dari batasan yang kita butuhkan, contohnya pada layar ini kita menjadikan perhitungan dari cangkir kopi itu menjadi 6, maka arus pada komparator komparator ini akan terputus dan arus tidak akan mengalir hingga ke memori. Nah, inilah tujuan adanya penggunaan komparator. Pada saat perhitungan yang kita lakukan itu melewati atau lebih besar dari penggunaan datanya, maka otomatis komparator akan stop atau tidak akan mengaliri arus. Oke, tutorial selanjutnya itu tentang penggunaan memori pada rangkaian. Nah, memori di sini itu digunakan untuk mematikan ataupun menyimpan arus dan nantinya akan mengaliri arus tersebut pada saat memori sudah kembali online atau aktif. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada saat kita menghidupkan televisi, menghidupkan laptop, dan juga pada penggunaan seatbelt. Nah, contohnya di sini yang kita butuhkan adalah input. Di sini kita beri tombol. Selanjutnya itu ada memori. Dan juga coil. Nah, selain itu kita juga butuh network kedua, di mana rangkaian ini berisi input berupa motor dan juga memori. Nah, pada rangkaian terlihat bahwa ketika eh, tombol yang berada dalam kondisi normally open itu aktif, maka arus akan mengalir pada rangkaian hingga ke memori. Nah, memori yang dalam keadaan normally close itu eh, akan lanjut mengaliri arus hingga ke motor yang dalam hal ini bertindak sebagai output. Nah, lalu motor ini akan menjadi normally close, yang awalnya dalam kondisi normally open akan berubah menjadi normally close, sehingga akan mengaktifkan memori. Jadi memori yang awalnya itu normally close, apabila sudah dialiri oleh arus, itu akan berubah menjadi normally open. Nah, di sini kita akan contohkan dengan lakukan running. Nah, di sini akan terlihat bahwa ini adalah kondisi pada saat input dan output itu tidak kita tekan. Di mana di sini tombol yang dalam kondisi normally open akan berubah menjadi normally close. Nah, karena memori di sini berada pada kondisi normally close, maka arus dari power supply itu akan eh, mengalir hingga ke motor. Nah, motor yang berada pada keadaan normally open akan berubah menjadi normally close sehingga mengaktifkan memori. Apabila arus pada rangkaian ini masuk ke memori, lalu akan merubah kondisi yang awalnya itu normally open menjadi normally close. Pada saat inilah em, akan terlihat pada rangkaian listrik ini
adanya keadaan eh, rangkaian yang menyala kelap-kelip seperti pada layar. Nah, ini adalah efek dari penggunaan memori. Baiklah, sekian dari tutorial modul 3 pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.